Thailand dibentuk selama beberapa tahun dengan skuad utama yang sama. Vietnam pun sama. Filipina tidak jauh berbeda, tapi Indonesia bagaikan makanan yang belum matang sudah disajikan dalam mangkuk. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa sudut pandang Porpan yang menjadi saksi Megawati di Respak sekaligus di Indonesia memang benar bahwa Mega memiliki lingkungan yang Porpan tampaknya benar-benar menjadi saksi bagaimana perbedaannya Megawati di Indonesia dan Megawati di Respak. Ekspresinya memang begitu puas sekali ketika melihat Indonesia gagal menang apalagi mengalahkan rivalnya di musim lalu. Namun siapa yang menyangka dalam masalah ekspresi Porpan itu kita bisa menemukan sebuah pengakuan di mana Indonesia yang belum pernah meraih kemenangan setelah melawan dua raksasa dari Asia Tenggara. Tampaknya kualitas Indonesia tak bisa diselamatkan usai timnya dibentuk hanya dalam 1 minggu lebih tersebut. Belum diketahui apakah Indonesia akan bisa menuntaskan laga terakhir melawan Filipina dengan kemenangan atau kembali meraih hasil yang memalukan dengan babak belur di Siap League musim ini. Kendati demikian, bagaimana sih pertandingan Indonesia melawan Thailand tersebut? Kenapa bisa Indonesia sampai meraih kekalahan? Timnas voli putri Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand pada seri kedua Siap League 2024 di Thailand, Sabtu 10 Agustus. Pada laga yang berlangsung di Chathai Hall, Indonesia dipaksa menyerah 0-5, 15-25, 22-35, 23-35, 15-25, 22-25, 23-25. Anak asuh Chamnan Dokmai tampil kurang greget pada game pertama. Permainan yang kurang atraktif dari tim Indonesia membuat Vietnam bisa melesat dan menjauh. Indonesia kalah 15-25 dari Thailand. Megawati Hengsi Pertiwi mulai berbenah di set kedua. Organisasi pertahanan dan serangan cukup seimbang di awal game. Indonesia bahkan sempat unggul 5-4, namun Thailand mampu meredam serangan Indonesia. Mereka bahkan berhasil berbalik unggul 16-14. Setelah momen tersebut Indonesia terus tertinggal, namun baru bisa menjaga jarak selisih 1 poin saat skor 21-22. Hasil ini membuat pelatih Thailand mengambil time out. Selepas time out, Thailand mampu melepas dari kejaran Indonesia dan kembali sukses mengamankan set kedua dengan skor 25-22. Tak mau menyerah begitu saja, Indonesia mencoba tampil menekan di awal set ketiga. Smash keras Megawati berhasil membawa Indonesia unggul 2.64. Serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Indonesia berhasil buat konsentrasi pertahanan Thailand rusak. Indonesia pun sempat unggul 4.11-7. Duel sengit tersaji saat Indonesia unggul 18-15. Jual beli serangan terjadi dan kedudukan sempat sama kuat 19-19. Tim putri Indonesia kemudian kembali unggul 21-19, namun kedudukan kembali imbang 23-23. Thailand kemudian berbalik unggul 24-23. Tap error dari Megawati membuat Thailand berhasil memenangkan set ketiga dengan skor 25-23. Perlawanan Indonesia saat melawan tim voli putri Thailand yang berada di peringkat 14 dunia. Sebelumnya Indonesia juga kalah 0-3 di leg pertama. Di leg pertama, para serikandi tanah air bahkan mengalami kekalahan dengan skor yang cukup telak yaitu 0-3, 14-25, 20-25, 11-25. Emang apa sih masalah yang dihadapi Indonesia tersebut dan kenapa Megawati tidak sehebat di BIN ataupun di Respak? Kita sebenarnya bisa mengambil sudut pandang Porpan yang paling nyata. Bukannya apa-apa sebelum publik menganggap bahwa kualitas Mega sangat buruk. Namun pada kenyataannya tidak seperti demikian, di mana justru sudut pandang Porpan sendiri sangat berbeda. Bila kita melihat secara analisis saat Megawati beberapa kali berhasil menghantam permainan Thailand, masalahnya memang ada di lini pertahanan sekaligus setar. Ya kuncinya adalah Porpan yang menjadi perbandingan. Kenapa bintang Thailand semuanya bisa menghajar pertahanan Indonesia, sementara Megawati sulit sekali.
Bukannya apa-apa, setter adalah kunci Megawati bermain. Kita bisa melihat setter yang dimiliki Indonesia kurang konsisten, dan beberapa kali terlihat memang memberikan bola matang, kadang juga bola lambat. Ada sampel yang bisa membuktikan jika Megawati berada di lingkungan yang benar-benar siap, pasti Mega akan lebih baik. Kita tidak menyalahkan pemain yang lainnya, karena ketika Indonesia kalah semuanya salah. Namun ini berbicara lingkungan karena Megawati adalah pemain bintang Asia Tenggara, jadi tidak aneh jika lingkungannya pun harus terbaik. Bukannya apa-apa, secara sistematis Porpan yang kualitasnya dianggap buruk saja di Korea, di mana ia tidak bisa berbicara banyak, terbukti bagus ketika berada di lingkungan baik. Sementara kenapa Megawati yang levelnya di Korea seolah-olah begitu sangat hebat malah buruk? Ya benar sekali, Indonesia belum siap menciptakan tim di lingkungan Megawati, baik itu bertahan, penerimaan bola pertama, setter, dan semuanya tampaknya membutuhkan adaptasi sekaligus waktu yang lebih daripada tenggat yang diberikan. Itulah alasan kenapa Megawati Hengsi sangat berbeda wajahnya saat bermain di Indonesia dan Respak. Dan Porpan adalah saksinya, saksi bisu melihat perbandingan Mega di Respak dan Indonesia, di mana dirinya sendiri tidak bisa berbicara banyak di level Korea. Namun setelah bertemu di Indonesia seolah-olah semuanya merasa lebih baik, dan Porpan begitu levelnya tinggi dalam bermain. Kendati demikian, masalah utama tersebut memang seharusnya diperbaiki. Andai saja tim Indonesia ini siap, sering melakukan tur internasional, kemudian menggenjot fisik, cara bermain dan pelatih tidak dadakan, maka semuanya akan baik-baik saja. Dan yang salah bukanlah tim Mega, Wilda, Arneta, kemudian Arsenal dan Nurlaili. Tim ini dibentuk mentah bagaikan makanan yang belum masak namun sudah dihidangkan. Thailand dibentuk selama beberapa tahun dengan skuad utama yang sama, Vietnam pun sama, Filipina tidak jauh berbeda, tapi Indonesia bagaikan makanan yang belum matang sudah disajikan dalam mangkuk, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa sudut pandang Porpan yang menjadi saksi Megawati di Respak sekaligus di Indonesia memang benar, bahwa Mega memiliki lingkungan yang benar-benar kurang siap di atas lapangan. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up